Terima kasih untuk waktunya, Bapak Dimas. Di sini saya sebelumnya mengawali pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Dimas. Dan selamat pagi teman-teman yang saya cintai, teman-teman 305. Di sini kami kelompok RPS ke-13 akan membahas mengenai investasi pusat toko perbelanjaan dan toko modern. Selanjutnya, kita akan perkenalan dengan kelompok dulu. Di kelompok 5 ini terdapat saya sendiri Aditya Arif Mutakin, lalu Andika Bayu Prasetyo, Dewa Ardiansyah Hadani, dan Diana Kesoma Dewi. Next, dilanjut. Untuk presentasi pertama, pemateri pertama kita akan disampaikan oleh Mas Bayu, Mas Abai. Untuk Mas Abai dipersilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Bayu Prasetyo, nomor absen 6. Di sini saya akan memulai presentasi dari kelompok 5 mengenai RPS, investasi pusat toko perbelanjaan dan toko modern. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai investasi pusat toko perbelanjaan. Outline dari materi ini adalah yang pertama pendahuluan, meliputi pengertian dan sistem sirkulasi, lalu yang kedua bentuk dan klasifikasi. Boleh di next. Nah, yang pertama kita masuk ke pendahuluan, yaitu mengenai pengertian dan sistem sirkulasi dari pusat perbelanjaan. Next. Nah, pengertiannya, pusat perbelanjaan atau dalam bahasa Inggris adalah shopping center adalah area tertentu yang terdiri atas satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Dari pengertian ini kita dapat mengambil beberapa kata kunci, yaitu yang pertama satu atau beberapa bangunan, lalu dijual atau disewakan, atau bisa dikelola sendiri untuk kegiatan perdagangan barang. Nah, dalam pusat perbelanjaan itu sendiri terdapat beberapa toko modern yang digunakan untuk menunjang kegiatan perdagangan barang. Lalu bentuk dari pusat perbelanjaan ada 4. Yang pertama ada mall, yang kedua ada plaza atau square, yang ketiga ada pertokoan, dan yang terakhir adalah pusat perdagangan atau trade center. Nah, untuk nanti akan kami bahas lebih detail pada materi selanjutnya. Lalu untuk pendirian dari pusat perbelanjaan sendiri memerlukan izin, yaitu IUPP dan bangunan atau IMB dengan terlebih dahulu melakukan studi kelayakan fungsi. IUPP itu adalah izin usaha pusat perbelanjaan. Untuk izin usaha pusat perbelanjaan ini sendiri diatur dengan 2 peraturan, yaitu yang pertama Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 mengenai penataan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Lalu peraturan yang kedua yang menjadi dasar hukum dari izin pendirian pusat perbelanjaan adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang pedoman penataan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Secara garis besar dalam 2 peraturan ini yang menjadi dasar hukum dari pendirian pusat perbelanjaan mengatur mengenai permohonan izin dari pendirian pusat perbelanjaan itu diajukan kepada pejabat penerbit izin usaha retail. Kalau untuk di DKI Jakarta nanti mengajukannya ke gubernur. Tetapi untuk di luar DKI Jakarta nanti mengajukannya ke bupati atau wali kota. Lalu izin usaha pusat perbelanjaan ini tadi terlebih dahulu harus dari pihak pendiri pusat perbelanjaan harus melakukan studi kelayakan fungsi, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan yang nantinya akan terjadi jika pusat perbelanjaan itu didirikan, dan juga nanti dari pusat perbelanjaan yang didirikan itu harus menganalisis apa saja dampak terhadap aspek sosial budaya dan dampak bagi pelaku perdagangan eceran setempat dari pusat perbelanjaan yang akan didirikan tadi. Selain
studi kelayakan fungsi mengenai AMDAL tadi, IUPP ini juga terlebih dahulu harus dilakukan rencana kemitraan dengan usaha kecil. Lalu yang terakhir adalah dari peraturan tadi, secara garis besar mengatur mengenai penerbitan IUPP nanti dilimpahkan ke pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan peraturan daerah setempat atau keputusan kepala daerah setempat di mana pusat perbelanjaan tadi didirikan. Nah, yang terakhir dari materi pengertian adalah keuntungan. Keuntungan dari investasi pusat toko, pusat perbelanjaan itu akan menghasilkan perputaran usaha yang maksimal dan kenaikan nilai aset tanah atau bangunan dari pusat perbelanjaan itu sendiri. Nah, untuk mencapai dua keuntungan maksimal tadi perlu dilakukan feasibility study atau highest and best use agar keuntungannya maksimal. Feasibility study adalah penilaian terhadap proyek atau pendirian dari pusat perbelanjaan tadi untuk mengetahui apakah proyek atau pendirian pusat perbelanjaan tadi itu praktis atau tidak atau menguntungkan untuk dilakukan pendiriannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui keuntungan dan kerugian secara objektif dan rasional yang biasanya dilakukan dengan analisis SWOT. Nah, dalam feasibility study ini nantinya akan menggunakan dua kriteria, yaitu yang pertama biaya yang dibutuhkan untuk pendirian pusat perbelanjaan dan nilai yang akan dicapai dari pendirian pusat perbelanjaan tadi. Lalu yang kedua adalah mengenai analisis HBU atau highest and best use. Ini adalah analisis untuk mengetahui penggunaan yang paling memungkinkan dan diizinkan dari suatu tanah kosong atau tanah yang sudah dibangun dengan memperhatikan 4 kriteria, yaitu yang pertama secara fisik memungkinkan, lalu yang kedua didukung atau dibenarkan oleh peraturan, yang ketiga layak secara keuangan, dan yang terakhir adalah menghasilkan nilai tertinggi. Boleh di next. Nah, selanjutnya di outline pendahuluan ada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi ini erat kaitannya dengan mobilitas pengunjung di pusat perbelanjaan. Kenapa? Karena sistem sirkulasi ini adalah elemen yang mengorganisasi dan menghubungkan antar bagian-bagian yang ada dalam pusat perbelanjaan. Misalnya dari pertokoan, dari void atau atrium, dari anchor store, dan fasilitas mall yang lain. Oleh karena itu, keberhasilan dari pendirian pusat perbelanjaan itu erat kaitannya dengan sirkulasi yang baik. Sirkulasi yang baik ini nantinya tidak terjadi kerumitan bagi pengunjung dan nantinya pengunjung juga tidak hanya terkonsentrasi pada salah satu bagian atau bangunan atau toko yang ada di pusat perbelanjaan itu, tetapi sirkulasi yang baik itu akan membuat pengunjung dapat mengeksplor semua bagian yang ada di pusat perbelanjaan dengan merata di setiap ruang bangunan. Untuk sistem sirkulasi pusat perbelanjaan itu ada 3. Yang pertama, sistem banyak koridor. Yang kedua, sistem plaza atau square. Yang ketiga, sistem mall. Nah, ini ada 4 gambar. Itu sistem banyak koridor bisa dilihat di gambar keempat, yaitu ada contoh pasar gede di Surakarta. Untuk sistem plaza atau square ada di gambar 3, itu Plaza Ambarukmo di Jogja. Lalu sistem mall ada di gambar 1 dan 2, yaitu Mall Ciputra Semarang dan Grand Indonesia di Jakarta. Boleh di next. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail mengenai 3 sistem sirkulasi tadi. Yang pertama adalah sistem banyak koridor. Ini ada gambar mengenai denah dari sistem banyak koridor. Bisa dilihat bahwa bentuknya itu sangat sama dan ukurannya juga sama semua. Kemudian bentuknya juga homogen, yaitu kalau di gambar ini 4 toko di satu sisi, kemudian yang digabungkan dengan sisi lain sehingga berjumlah 8. Kemudian antar 8 toko tadi diberi sirkulasi biasanya untuk pengunjung untuk berkeliling di pusat perbelanjaan itu. Boleh di next. Lalu yang kedua ada sistem plaza atau square. Ini
bentuk pengembangan dari sistem banyak koridor tadi. Kalau sistem banyak koridor tadi bentuknya sangat homogen, 8, kemudian 8 toko, kemudian disekat oleh sirkulasi. Tetapi kalau di sistem plaza atau square ini ada salah satu ruangan baru yang memisahkan antara dua bagian pertokoan, yaitu void. Void ini adalah ruang kosong atau biasa kita sebut dengan atrium, yang nantinya ini akan diapit oleh pertokoan-pertokoan yang ada di pusat perbelanjaan. Nah, void ini biasanya digunakan sebagai identitas dari pusat perbelanjaan itu. Biasanya nantinya semisal kalau ada event atau kegiatan atau hari besar itu akan ada aksen tambahan dekoratif yang diberikan di void ini. Nah, selain itu di sistem plaza atau square ini juga terdapat pendirian lagi pertokoan yang di atas dan di bawah dari sistem banyak koridor tadi, sehingga jumlah toko yang ada di sistem plaza atau square ini jauh lebih banyak dari yang sistem banyak koridor tadi. Boleh di next. Nah, yang terakhir adalah sistem mall. Sistem mall ini pengembangan lebih lanjut dari sistem plaza atau square tadi, yang mana void atau atriumnya berjumlah lebih dari satu. Biasanya kalau mall itu void-nya memanjang dan banyak, yang nanti bisa dilihat dari beberapa lantai-lantai di atas dari mall tadi. Kemudian ada juga yang membedakan adalah pertokoan yang ada di sistem mall ini bentuknya memanjang, bisa memanjang ke belakang atau memanjang ke samping, tergantung dari desain atau pendirian dari pusat perbelanjaan yang menggunakan sistem mall ini. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga sistem tadi. Yang pertama adalah sistem banyak koridor. Ini dengan ciri-ciri mengacu bentuk pertokoan tempo dulu, lalu efektivitas pemakaian ruangnya sangat tinggi. Ukuran ruang kiosnya tergolong kecil, besar luasnya bisa 4 meter persegi hingga 6 meter persegi. Lalu lebar jalur sirkulasi lebih kecil, karena sesuai dengan ciri yang kedua tadi, yaitu efektivitas pemakaian ruangnya sangat tinggi. Jadi penggunaan ruangnya itu sangat tinggi yang menyebabkan jalur sirkulasi bagi pengunjung menjadi lebih kecil. Lalu sistem jual untuk toko di sistem banyak koridor ini menggunakan sistem jual, bukan sewa untuk unit retail atau toko atau kiosnya. Lalu banyak koridor tanpa penjelasan orientasi atau penekanan. Artinya sirkulasi yang ada di sistem banyak koridor ini dianggap sama semuanya. Lalu lokasi strategis hanya di dekat lokasi pintu masuk atau bagian depan. Biasanya kalau kita pergi ke pasar tradisional kan ada pintu masuk utama lah. Itu lokasi yang strategis bagi toko untuk berjualan karena langsung terekspos dengan atau bertatapan langsung dengan pembeli. Lalu sistem ini diterapkan di Indonesia sekitar tahun 1960-an. Nah, contoh dari sistem banyak koridor ini adalah pertokoan Duta Merlin, Pasar Senen, atau Pasar Gede Surakarta, dan pasar-pasar tradisional lain yang ada di daerah teman-teman pasti juga ada. Boleh di next. Nah, ini contoh dari sistem banyak koridor tadi. Kelompok kami mengambil dari blok 3 Pasar Senen. Nah, ini bisa dilihat dari gambar yang sebelah kanan dan kiri ini memperlihatkan bahwa koridornya tadi itu nggak ada penekanannya. Jadi pengunjung itu bisa lalu lalang dengan sepuasnya karena tidak ada penekanan, sehingga mungkin bisa terjadi dengan penumpukan pengunjung di beberapa titik. Lalu juga efektivitas pemakaian ruangnya juga sangat tinggi, yaitu yang mana kita bisa lihat bahwa toko-tokonya sangat banyak dan lokasinya juga sangat berdekatan, yang biasanya hanya dipisahkan oleh sistem sirkulasi yang lebarnya juga kecil.
Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah sistem sirkulasi yang kedua adalah sistem plaza atau square. Sistem ini terdapat plaza atau ruang ukuran besar yang menjadi pusat kegiatan atau void tadi yang saya bahas, yaitu atau biasa yang kita kenal dengan atrium. Lalu ciri yang kedua masih menggunakan pola koridor untuk efisiensi dengan sirkulasi yang memadai atau lebih lebar. Bisa dikatakan kalau sistem sirkulasi di sistem plaza atau square ini lebarnya lebih tinggi daripada sistem banyak koridor yang ada di pasar tradisional. Lalu ciri yang ketiga adalah terdapat hierarki lokasi masing-masing toko. Dan lokasi strategis yang ada di sistem plaza ini adalah lokasi yang berdekatan dengan plaza atau atrium atau void yang ada di pusat perbelanjaan. Lalu mulai menggunakan void atau mezanin, lalu penempatan retail dengan sistem sewa dan sistem jual. Dan yang terakhir ada window shopping, yaitu tampilan toko atau kios. Jadi untuk sistem plaza atau square ini, keberhasilan atau strategisnya toko atau retail yang ada di plaza atau square ini juga bergantung dengan window shopping atau tampilan toko atau kios yang dilihat oleh pengunjung. Sehingga ketika tampilannya itu menarik atau aspek dekoratifnya juga bisa mengambil hati dari pengunjung, itu bisa memungkinkan untuk meningkatkan keuntungan dari toko atau retail tadi. Boleh di next. Nah, untuk contoh dari sistem plaza atau square ini, kelompok kami mengambil tunjungan plaza. Nah, ini bisa kita lihat kalau sistem sirkulasinya jauh lebih lebar dari sistem banyak koridor tadi yang ada di Blok 3 Pasar Senen. Lalu juga lantainya juga lebih dari satu untuk di sistem plaza atau square ini, sehingga menggunakan eskalator. Lalu di tengah dari pusat perbelanjaan sistem plaza atau square ini terdapat void atau atrium, ruang kosong yang menjadi ikon atau identitas dari pusat perbelanjaan itu sendiri. Boleh di next. Nah, yang terakhir adalah sistem mall. Memiliki ciri-ciri antara lain koridor utama untuk jalur traffic sebagai penghubung dua pusat kegiatan atau anchor. Lalu umumnya memiliki 3 lantai atau bisa lebih dengan interior atau landscape yang menarik. Lalu aliran harus dapat melewati bagian depan retail, toko atau kios. Pintu masuk dan keluar di sistem mall ini terpisah, sehingga pengunjung yang mengunjungi pusat perbelanjaan ini dapat mencapai seluruh bagian mall. Lalu untuk sistem mall juga memiliki ruangan santai, antara lain taman, tempat duduk santai, air mancur, patung, dan lain-lain yang digunakan untuk menambah suasana nyaman dari mall itu sendiri dan sebagai tempat untuk refreshing pengunjung. Lalu penempatan dan pengelompokan penyewa utama dan penyewa lain diatur memenuhi keinginan penyewa. Lalu jarak antar penyewa utama sebesar 200 sampai dengan 250 meter. Boleh di next. Nah, ciri yang selanjutnya adalah lebar mall utama minimal 15 meter persegi, sedang cabang mall bercabang minimal 6 meter hingga 7 meter. Lalu ukuran retail di atas 24 meter persegi dengan lebar depan umumnya minimal 4 meter. Yang lebar depan ini nanti digunakan untuk mendisplay barang-barang dari toko atau retail yang ada di mall tadi. Lalu setiap retail menghadap ke jalur sirkulasi utama, sehingga semua lokasi yang ada di sistem mall ini menjadi strategis. Kemudian sistem unit retail di sistem mall ini menggunakan sistem sewa. Contoh dari sistem mall adalah Pondok Indah Mall, Blok M Mall,
Sumarekon Mall Serpong, Mall Kelapa Gading, dan Mall Ciputra. Boleh di next. Nah, ini adalah contoh dari sistem mall. Kelompok kami menggunakan Mall Margo City. Ini bisa dilihat bahwa void-nya lebih dari satu, dan tata letaknya itu memanjang sehingga sirkulasinya juga menjadi lebih luas atau lebih lebar dan bisa membuat pengunjung itu mengakses seluruh bagian dari mall. Nah, selain itu mall tadi juga umumnya lebih dari 3 lantai sehingga digunakan beberapa taman seperti eskalator untuk sirkulasi bagi pengunjung. Boleh di next. Nah, kesimpulan dari sistem sirkulasi tadi bahwa ketiga sistem sirkulasi tadi seperti sistem banyak koridor, sistem plaza atau square, dan sistem mall itu pasti selalu diterapkan dalam pembangunan pusat perbelanjaan, mulai dari mall, pertokoan, pasar tradisional. Tetapi dalam praktiknya, dalam sehari-hari itu, ketiga sistem itu mengalami modifikasi. Bisa jadi ada penggabungan dari sistem plaza atau square dengan sistem mall, atau sistem plaza atau square dengan sistem banyak koridor yang modifikasinya tadi tergantung sesuai dengan keinginan pihak pengembang dari pusat perbelanjaan tadi. Boleh di next. Nah, selanjutnya mengenai bentuk dan klasifikasi dari pusat perbelanjaan. Itu ada 4. Yang pertama mall, yang kedua plaza atau square, yang ketiga pertokoan, dan yang terakhir adalah pusat perdagangan atau trade center. Nah, di sini ada pembahasan mengenai pusat perbelanjaan yang berdasarkan klasifikasi mengenai luas area yang dilayani, yaitu ada 3, yaitu yang pertama neighborhood shopping center, lalu community shopping center, dan yang terakhir regional shopping center. Untuk neighborhood shopping center, luas areanya antara 2.720 hingga 9.290 meter persegi. Untuk jangkauan pelayanannya sendiri antara 5.000 hingga 40.000 penduduk. Lalu untuk unit terbesar dalam neighborhood shopping center biasanya berbentuk supermarket yang berada pada suatu lingkungan tertentu. Lalu yang kedua adalah community shopping center, luas areanya antara 9.290 hingga 23.225 meter persegi, terdiri atas junior department store, supermarket dengan jangkauan pelayanan antara 40.000 hingga 150.000 penduduk, dan terletak di lokasi yang mendekati pusat-pusat kota atau pusat wilayah, atau biasanya mendekati dengan ibu kota dari kabupaten atau provinsi. Lalu yang terakhir adalah regional shopping center, luas areanya antara 27.870 hingga 92.900 meter persegi, terdiri dari 2 atau lebih bangunan yang seukuran dengan department store. Untuk skala pelayanannya sendiri antara 150.000 hingga 400.000 penduduk, terletak pada lokasi yang strategis, tergabung dengan lokasi perkantoran, rekreasi, dan seni. Boleh di next. Nah, ini adalah tabel dari klasifikasi pusat perbelanjaan, yang mana merupakan pengembangan lagi dari klasifikasi luas pusat perbelanjaan tadi. Akan tetapi untuk klasifikasi di tabel ini, untuk regional shopping center dibagi menjadi 2, yaitu ada regional shopping center dan super regional shopping center, yang membedakan di tipe atau area yang disewakan, kemudian di batas luas dalam GLA atau gross leasable area, dan skala pelayanan dari pusat perbelanjaan tadi. Selain itu, ini juga ada klasifikasi yang baru, yaitu penyewa utama. Kalau di neighborhood shopping center itu biasanya penyewa utamanya adalah supermarket atau drugstore. Kemudian untuk community shopping center
Untuk penyewa utamanya biasanya variety discount atau drugstore juga. Lalu untuk regional shopping center biasanya satu atau lebih dari satu department store besar yang lengkap dengan gross leasable area 100.000. Nah, untuk super regional shopping center itu 3 atau lebih department store, tetapi dengan GLA yang sama dengan regional shopping center tadi. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah bentuk pusat perbelanjaan. Melanjutkan pembahasan lebih rinci dari 4 bentuk pusat perbelanjaan. Yang pertama adalah mall. Mall ini biasanya diartikan sebagai sebuah tempat jalan-jalan umum, merupakan sekumpulan sistem dengan belokan-belokan yang dirancang khusus untuk pejalan kaki. Atau juga mall ini biasa disebut dengan jalan pada area pusat usaha terpisah dari lalu lintas umum, namun terdapat akses fasilitas bagi pejalan kaki untuk duduk, bersantai, dekoratif yang mendukung kenyamanan dan memperkuat suasana dari pusat perbelanjaan tadi. Dari kedua pengertian tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mall itu merupakan sistem tata ruang yang diterapkan pada pusat perbelanjaan. Karena adanya sistem sirkulasi yang ada dengan belokan-belokan tadi, kemudian juga ada aksen tambahan seperti fasilitas bagi pengunjung seperti untuk duduk, santai, dan unsur dekoratif lainnya. Tetapi untuk berdasarkan Urban Land Institute, shopping mall adalah kelompok kesatuan komersial yang dibangun pada sebuah lokasi yang direncanakan, dimulai dan diatur menjadi sebuah unit operasi berhubungan dengan lokasi, ukuran, tipe toko, dan area perbelanjaan dari unit tersebut. Konsep mall pada pusat perbelanjaan mall adalah sebagai penghubung, pengontrol, pengorganisir unit retail, serta mengidentifikasi area atau memberi kejelasan orientasi. Contoh dari mall sendiri ada Mall Ciputra di Semarang, Mall Ambassador, dan mall-mall lain yang mungkin bisa teman-teman temukan di tempat tinggal teman-teman masing-masing. Boleh di next. Ya, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Adit. Baik, terima kasih penyampaian materi pertama dari Mas Andika Bayu. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi bentuk pusat perbelanjaan yang tadi sudah diawali oleh penjelasan dari Mas Bayu, yaitu mall. Di sini saya akan menjelaskan tiga bentuk lainnya dan satu bentuk tambahan, yaitu yang pertama ada plaza atau square, yang ketiga pertokoan, yang keempat merupakan pusat perdagangan atau trade center, yang nanti merupakan bentuk pusat perbelanjaan tambahan yaitu faktor outlet. Bisa dilanjut. Nah, plaza sendiri memiliki arti yang sama dengan square, yang artinya atau maknanya yaitu merupakan ruang publik terbuka yang biasanya minimal yang dalam bahasa Spanyol itu mirip kata-katanya seperti city, dalam bahasa Inggris yaitu town square, dalam Italia disebut piazza, dan dalam bahasa Prancis disebut place. Nah, mungkin hal yang paling kita kenal dengan publik terbuka yaitu seperti alun-alun lah. Lalu kita masuk ke pengertian plaza atau square ini. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, arti dari publik terbuka, plaza yaitu merupakan ruang publik terbuka yang minimal mempunyai satu bangunan yang menyertainya, kadang bahkan dikelilingi bangunan lainnya. Nah, biasanya plaza digunakan sebagai tempat berkumpul penempatan parade pasukan dan tempat kegiatan non-reguler. Mungkin di sini pada bertanya, kenapa dijadiin penempatan parade pasukan? Padahal kita tuh taunya plaza tuh kayak sebuah tempat belanja, mall, dan lain-lain. Dalam sejarahnya, kebanyakan kota kolonial di Amerika Latin dirancang di sekitar sebuah lapangan yang disebut Plaza de Armas. Nah, disitulah merupakan tempat pasukan dikumpulkan. Jadi pada zaman dahulu itu, plaza itu bukan merupakan sebuah tempat perbelanjaan, tetapi sebuah lapangan
yang intinya merupakan sebuah lapangan publik terbuka yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, pada zaman dahulu itu disebut Plaza de Armas, dan itu merupakan penempatan parade pasukan. Boleh di next? Nah, seperti yang saya katakan tadi, awalnya Plaza atau Square ini tidak berkonotasi sebagai pusat perbelanjaan. Lalu, pada zaman sekarang ini, sistem plaza diadopsi menjadi pusat perbelanjaan. Nah, tetapi terdapat pergeseran makna yang merupakan plaza sekarang itu di dalam pusat perbelanjaan tidak memiliki area publik terbuka, tetapi masih menggunakan embel-embel plaza sebagai namanya yang seperti kita ketahui sekarang menjadi nama pusat pembelanjaan. Nah, contohnya plaza yang tidak memiliki area publik terbuka yaitu seperti di Jakarta terdapat Plaza Indonesia, Gajah Mada Plaza, Glodok Plaza, Ratu Plaza, dan lain-lainnya. Nah, di sini konsep plaza dan atau square juga ada yang dikombinasikan dengan konsep mall, sehingga menjadi kawasan belanja dalam gedung dengan lahan tengah square plaza tadi yang cukup luas untuk menampung berbagai kegiatan non-reguler. Nah, kegiatan non-reguler yang saya sebutkan ini, misalnya seperti acara lomba, peragaan busana, pemeran, acara musik, dan lain-lain yang sering kita lihat di mall. Nah, contohnya yang plaza ini dikombinasikan dengan konsep mall yaitu seperti Mall Cilandak Town Square dan Cibubur Square di Jakarta, atau Malang Town Square di Kota Malang, Jawa Timur. Lanjut. Nah, berikut yang di kiri atas itu merupakan contoh Cilandak Town Square yang merupakan plaza tetapi di tengahnya terdapat area lebar yang luas yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan. Yang di kanan itu merupakan Plaza Indonesia. Next. Nah, di dalam mall yang tadi sudah dijelaskan Mas Andika Bayu, mall dan plaza di sini termasuk dalam kualifikasi pusat perbelanjaan komunitas dan pusat belanja regional. Nah, bagaimana manajemen pengelolaan dalam mall dan plaza square? Nah, manajemen pengelolaan mall dan plaza dalam pusat belanja komunitas ini yang pertama menggunakan jasa profesional, yaitu penyewaan yang seleksi, penyewa nasional maupun pengecer, supervisi pemeliharaan, dan satuan pengamanan. Lalu untuk masa kontrak panjang dalam pusat belanja komunitas sebesar 15 sampai dengan 20 tahun yang merupakan penyewa utama. Jika hanya penyewa lokal biasanya hanya sepanjang 5 tahun. Nah, lalu pengelolaan dalam perpanjangan itu diatur didasarkan pada right of first refusal, yaitu apa itu right of first refusal? Ya, adalah hak untuk memperoleh penawaran terlebih dahulu dalam hal salah satu pemegang sebuah toko tadi yang misalnya menyewa dalam suatu plaza atau mall tadi. Jadi di sini jika kita mendapatkan penawaran pertama, yaitu kita memiliki hak terlebih dahulu untuk menentukan kita akan mengambilnya atau tidak sebelum diambil orang lain. Lalu klausa pembatalan kontraknya terjadi jika penyewa belum teruji saat volume bisnis tidak termenuhi harapannya. Lalu yang selanjutnya terdapat tambahan biaya area bersama yang merupakan parkir dan jalan umum. Dan yang selanjutnya manajemen memiliki peran utama di sini dalam pusat belanja komunitas yaitu promosi. Nah, promosi ini melibatkan penyewa secara langsung, atraksi seni, dan lain-lain, bahkan sampai di luar gedung untuk menarik pembeli masuk ke plaza tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu manajemen pengelolaan di pusat belanja regional. Yaitu perbedaannya di sini manajernya harus memiliki purna waktu, yaitu setiap saat. Karena pusatnya di belanja regional lebih besar, makanya harus memiliki manajemen yang setiap saat. Nah, dalam manajemen itu wajib untuk mencari penyewa baru, tugasnya memperpanjang kontrak juga dan mengawasi observasi sehari-harinya. Terdapat tim teknisi pemeliharaan tersedia yang setiap saat dan terdapat asosiasi penjual. Boleh di next.
Nah, bentuk pusat perbelanjaan yang ketiga yaitu merupakan pertokoan. Di sini pertokoan adalah sebuah kompleks bangunan tersendiri yang terdiri atas gabungan toko-toko. Atau bisa diartikan juga pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum. Nah, toko ini biasanya terdapat di sepanjang sisi jalan yang seperti kalian ketahui atau sering lihat, pusat pertokoan itu biasanya jejer-jejer di pinggir jalan. Lalu biasanya pertokoan ini digunakan untuk melayani dan menawarkan berbagai komoditas untuk masyarakat atau seluruh warga kota yang merupakan fungsi pertokoan secara umum. Nah, bentuk pertokoan ini umumnya berbentuk 4 persegi panjang yang memungkinkan fleksibilitas yang besar untuk berbagai pemakaian penyewa. Nah, pertokoan ini menarik biasanya oleh pemodal kecil. Kenapa? Karena biasanya pemodal kecil tidak memikirkan harga yang besar, jadi pendanaan hipotek relatif murah di pertokoan ini dan tanggung jawab manajemennya relatif kecil karena hanya berbentuk sebuah pertokoan. Nah, pertokoan ini memungkinkan desain dan instalasi berbagai komunikan penyewa. Artinya, pertokoan ini bisa didesain dan diinstalasi sebebas mungkin oleh pemilik toko tersebut. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya ada juga yang namanya pusat pertokoan. Seperti yang kita ketahui, biasanya terdapat pusat pertokoan di mana toko-toko yang mengelompok pada suatu rel tertentu yang dibangun secara vertikal atau horizontal yang dikelola oleh suatu badan hukum atau perseorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli. Nah, pusat pertokoan ini biasanya terdapat di pusat-pusat kota ya. Nah, contohnya di bawah ini yaitu Nayoga Batam sebelah kiri dan Malioboro. Biasanya di sepanjang Malioboro itu terdapat banyak-banyak toko yang berjajaran yang disebut pusat pertokoan. Di next. Nah, bagaimana manajemen pengelolaan dalam pertokoan tersebut? Nah, manajemen pengelolaan di pertokoan di sini yaitu ada pertama membahas tentang kontrak sewanya. Jadi manajemen pengelolaan kontrak sewa di pertokoan itu bisa jangka panjang atau jangka pendek tergantung oleh penyewanya nanti. Nah, ketentuan perpanjangan di sini yaitu bisa berubah-ubah sesuai kondisi pasar. Seperti yang kita ketahui, seperti dampak COVID-19 kemarin, yang akan membuat sebuah peraturan atau kondisi pasar yang akan menyebabkan perubahan-perubahan dalam ketentuan perpanjangannya. Lalu, pembayaran sewa biasanya dilakukan secara reguler selama masa kontrak tetap, atau ditambah dengan peraturan penambahan presentasi tertentu atas penjualannya. Nah, apakah kontrak sewa bisa meningkat? Yaitu jawabannya tergantung pada kesuksesan penyewa. Jika penjualan tinggi, bisa saja kontrak sewanya ditingkatkan, dan jika penjualan rendah, bisa saja kontrak sewanya diturunkan. Nah, penyewa ini memiliki penanggungan pajak yang bisa dibayarkan sesuai tanggalannya. Nah, bagaimana jika ada kerusakan-kerusakan pertokoan? Apakah yang menanggung adalah penyewanya atau yang merupakan pemilik yang menyewakan? Menurut saya di sini yang tetap menanggung adalah siapa yang menyewa tersebut. Nah, karena pertokoan ini mempunyai risiko yang besar, harus memiliki dana cadangan untuk merupakan penggantian sesuatu yang tidak terkendali. Bisa di next. Nah, bentuk pusat perbelanjaan yang keempat di sini ada pusat perdagangan atau yang disebut trade center. Pusat perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang atau sandang, pangan, dan kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan, dan lain-lain. Maaf, tadi sinyalnya hilang, saya lanjutkan.
di bentuk pusat perbelanjaan, pusat perdagangan ini, biasanya penjualannya bisa secara grosir atau eceran, yang biasanya digunakan untuk penjualan untuk kulakan, yang artinya kulakan tersebut untuk nge-restock barang-barang mereka. Jadi biasanya bisa grosir atau secara eceran. Nah, pusat perdagangan ini bisa dimiliki secara perseorangan atau badan hukum. Sistem plaza ini sering dipakai dalam trade center, yaitu menggunakan sistem jual tetapi retailnya lebih kecil. Dan menggunakan sistem jual. Nah, contoh dari pusat perdagangan yaitu seperti Pulau Gadung Trade Center dan Kelapa Gading Trade Center. Bisa di next. Nah, ini merupakan contoh pusat perdagangan yang di kiri merupakan Duta Merlin dan yang di kanan merupakan ITC Mangga 2. Lanjut. Di next lagi, Mas Dimas. Di next lagi. Nah, dalam memilih dan membeli retail di pusat perdagangan ini terdapat tipsnya. Yang pertama tipsnya yaitu harus bisa diakses transportasi selama 24 jam dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Karena untuk aksesnya kita kan harus mudah untuk ke sana dan bisa kapan aja agar mempermudah seperti mempermudah penjualan atau mempermudah akomodasi barang-barangnya. Nah, tips yang kedua yaitu biasanya di kawasan bisnis yang sudah terkenal. Karena jika kita di tempat yang bisnisnya sudah terkenal tersebut, akan mempermudahkan nama kita atau jualan kita lebih laris dan lebih terkenal. Terus yang tips yang ketiga yaitu hindari trade center yang bertumpuk. Yang maksudnya di sini jangan terdapat di pusat perdagangan yang hanya fokus ke suatu wilayah saja, karena kita tidak dapat memasarkan barang kita ke wilayah yang lebih luas. Nah, tips yang keempat yaitu memperhatikan juga kawasan pinggir kota. Itu merupakan tips memilih dan membeli retail di pusat perdagangan. Bisa di next. Nah, bentuk lain dari pusat perbelanjaan yaitu adalah factory outlet. Factory outlet atau gerai yaitu merupakan bentuk investasi properti yang menjanjikan. Biasanya factory outlet di sini tuh digunakan untuk produk-produk yang orang tersebut ingin memulai usaha baru, yaitu brand tersendiri. Jadi biasanya ini merupakan toko-toko sendiri. Misalnya kita tahu seperti di Bandung banyak dengan brand kaos, brand sepatu-sepatunya. Nah, bentuk ini namanya factory outlet. Nah, factory outlet ini biasanya dibangun di dekat mall, bahkan ada yang berdampingan dengan mall. Mengapa? Seperti yang kita bahas tadi, kita biasanya untuk di dekat mall atau berdampingan dengan mall agar produk kita sendiri tersebut itu memiliki nama yang cepat menaik karena banyak orang yang melihatnya, banyak yang mengenalnya di samping mall yang ramai atau sudah banyak yang diketahui. Nah, untuk menarik penjualan di factory outlet ini biasanya mereka menggunakan tema diskon agar lebih murah dari mall-mall yang ada di sampingnya. Next. Nah, sekian dari saya Ditya Arif Mutakin, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Mas Dewa Ardiansyah Hadani. Pada waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Adit atas waktu dan tempatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Dewa Ardiansyah Hadani, dan pada kesempatan hari ini saya akan bahas tentang investasi toko modern. Sebelumnya kita ketahui dulu bahwa toko modern adalah toko dengan sistem layanan mandiri atau swalayan dan sistem pasti tanpa tawar-menawar yang menjual berbagai jenis produk secara detail atau eceran. Nah, yang perlu kita garis bawahi dari pengertian ini adalah sistem pelayanan mandiri atau swalayan. Nah, terlihat pada gambar yang sebelah kiri,
bahwa konsumen langsung mengambil sendiri barang yang ada di rak. Nah, kemudian dengan sistem harga yang sudah pasti. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di bawah rak itu sudah tertera harga yang tidak bisa ditawar lagi. Berikutnya terkait dengan peraturan toko modern dan pusat perbelanjaan. Yang pertama ada Peraturan Presiden Republik Indonesia atau Perpres nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern. Nah, peraturan presiden ini sangat menjadi dasar bagi peraturan-peraturan yang ada di bawahnya, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 53 /M DAK /per /12 tahun 2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern. Sebenarnya peraturan Menteri Dalam Negeri ini menjelaskan lagi tentang yang ada di Peraturan Presiden Republik Indonesia yang kurang jelas. Nah, berikutnya ada syarat memiliki toko modern. Yang pertama adalah izin usaha toko modern atau IUTM. Nah, izin usaha toko modern atau IUTM adalah izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan toko modern. Nah, sesuai dengan UU nomor 38 tahun 2004, sebenarnya izin ini wajib dimiliki oleh semua toko modern. Yang mulai dari retail, terus kemudian ada yang waralaba, dan yang bercabang maupun tidak bercabang yang terpusat. Nah, diantaranya dari izin usaha toko modern ini yang menjadi syarat adalah NPWP, IMB, kemudian profil perusahaan atau toko modern tersebut, ada lagi juga syarat lingkungan dan akses jalan yang akan kita jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW. Surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW adalah surat bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba atau perjanjian waralaba yang diberikan kepada pemberi waralaba dan penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan pendaftaran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan waralaba. Nah, di antara syarat STPW ini ada mengenai profil perusahaan waralaba, kemudian yang profil pemberi waralaba, profil penerima waralaba, kemudian yang paling penting adalah perjanjian yang ada di antara pemberi dan penerima waralaba tersebut. Sebenarnya sistem waralaba ini sangat membantu toko-toko yang ingin berekspansi di luar wilayahnya ya, karena berdasarkan peraturan, saya lupa peraturannya, belum saya catat, perusahaan tuh atau toko modern itu hanya boleh memiliki 150 gerai toko. Nah, untuk mensiasatinya ini maka dibentuklah waralaba. Dan tentunya harus sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan. Berikutnya kita akan membahas mengenai peraturan zonasi pada toko modern. Yang pertama adalah grosir. Nah, grosir ini peletakannya harus ada di jalan arteri atau jalan kolektor primer atau jalan arteri sekunder. Kemudian untuk hipermart atau pusat perbelanjaan harus terletak di jalan arteri atau jalan kolektor. Dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau perumahan. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya tentang apa sebenarnya jalan arteri, kolektor primer, dan arteri sekunder. Baiknya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang pertama ini adalah pengertian jalan arteri. Nah, jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh atau kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk yang dibatasi secara berdaya guna. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan arteri sendiri memiliki dua jalan arteri, yaitu jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder. Yang memiliki pengertian arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan jalan arteri sekunder merupakan jalan arteri dalam skala perkotaan.
dalam gambar jelas bahwa jalan arteri ini adalah bisa dibilang jalan yang paling besar. Contoh jalan arteri yang Indonesia adalah jalan ini ya, Pantura, Anyer Panarukan. Kemudian untuk pengertian jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk yang dibatasi. Jalan kolektor meliputi jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder. Dengan artian jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah, sedangkan jalan kolektor sekunder dalam skala perkotaan. Nah, jalan kolektor ini biasanya lebih kecil dari jalan arteri. Bisa dibilang jalan kolektor ini seperti jalan provinsi ya, seperti itu. Pasti di setiap kota-kota juga ada jalan kolektor. Kemudian ada lagi jalan lokal. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk yang tidak dibatasi. Nah, jalan lokal ini biasanya bisa disebut dengan jalan kota atau jalan kabupaten ya, yang ya jalannya relatif lebih kecil dari jalan kolektor. Berikutnya, pengertian jalan lingkungan. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan. Angkutan lingkungan ini seperti BEMO atau angkutan umum kota dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Nah, untuk jalan lingkungan ini lebih kecil dari jalan lokal seperti jalan kecamatan dan sebagainya itu. Kemudian mengenai peraturan zona toko modern yang berikutnya yaitu supermarket. Nah, supermarket ini tidak boleh di dalam jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan atau perumahan. Ya, tentu saja seperti yang ada di kota saya di Jember, sebelumnya akan dibangunlah supermarket seperti Giant yang letaknya itu tidak jauh dengan perumahan elit di kota saya. Namun karena ada peraturan ini dan tidak boleh oleh masyarakat, maka dengan berat hati Giant itu dipindahkan dari tempat yang awalnya direncanakan. Nah, kemudian ada minimarket. Minimarket ini boleh berada pada setiap sistem jaringan jalan. Nah, artinya setiap jalan itu boleh ada minimarketnya seperti Alfamart, Indomaret. Makanya kita sering temui Indomaret dan Alfamart ini di jalan-jalan yang tidak terlalu besar maupun tidak terlalu ramai. Bahkan di dalam perumahan pun ada juga minimarket. Kemudian pengertian sistem jaringan jalan primer. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Kalau di Jawa Timur ini contohnya di Probolinggo ya. Jadi di Probolinggo itu sistem jaringannya itu menghubungkan kota-kota besar atau pusat kegiatan yang ada di Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, kemudian di sisi timur itu ada Banyuwangi dan Jember. Kemudian untuk pengertian sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang atau jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Nah, sistem jaringan ini sendiri lebih kecil dari sistem jaringan yang primer tadi karena masih dalam kawasan perkotaan. Selanjutnya untuk batasan luas lantai toko modern. Nah, yang pertama ini adalah minimarket, kurang dari 400 meter persegi. Minimarket sendiri ini contohnya di Indonesia seperti Indomaret ya, Alfamart, kemudian Circle K, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada supermarket 400 meter persegi sampai dengan 5.000 meter persegi. Kemudian ada hypermart di atas 5.000 meter persegi. Contoh dari hypermart sendiri ini seperti
Ya, Hypermart, kemudian ada Carrefour, kemudian ada Transmart. Nah, kemudian ada lagi department store di atas 400 meter persegi. Ini seperti Matahari Department Store, kemudian ada grosir di atas 5.000 meter persegi. Nah, khusus batasan lantai toko modern khusus PMDN. Nah, khusus untuk usaha toko modern dengan modal dalam negeri 100% atau disebut dengan PMDN itu, PMDN ini adalah penyertaan modal dalam negeri. Maka diatur jumlah luas lantainya yang utama adalah minimarket kurang dari 400 meter persegi, supermarket kurang dari 1.200 meter persegi, department store di atas 2.000 meter persegi. Kenapa dibedakan? Karena untuk toko modern dengan model dalam negeri ini sendiri untuk persyaratannya bisa langsung ke pemerintah daerah masing-masing. Nah, untuk model yang berasal dari luar negeri atau ya asing gitu harus disertai dengan izin dari Kementerian Perdagangan atau eselon di bawahnya yang melaksanakannya. Nah, kemudian tadi kita setelah membahas minimarket, supermarket, department store, kemudian ada juga hipermarket dan grosir perkulaan. Nah, untuk materi itu akan dilanjutkan oleh teman saya Dewi. Namun izinkan saya untuk ada tambahan sedikit tentang jam kerja dari toko modern tersebut. Nah, jadi sesuai dengan peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 untuk jam kerja dari toko modern itu diatur dari jam 10 pagi sampai jam 22 malam atau jam 10 malam. Kemudian untuk hari-hari besar atau hari libur atau ketentuan lainnya bisa diatur dengan peraturan daerah atau kebijakan dari pemimpin daerah. Seperti yang kita ketahui dalam masa COVID sekarang ini muncul berbagai macam peraturan daerah mengenai jam kerjanya adanya toko modern. Seperti di mall itu sekarang kalau di kota saya hanya boleh beroperasi sampai jam 8 malam. Nah, untuk keadaan-keadaan seperti itu bisa dilimpahkan jam kerjanya, dilimpahkan peraturan mengenai jam kerjanya oleh pemerintah daerah. Nah, berikutnya mengenai macam-macam toko modern akan dijelaskan oleh teman saya, Dewi, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun bahasa saya yang mungkin terlalu cepat. Terima kasih. Selanjutnya, silakan Dewi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya Dina Kusuma Dewi sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan materi yang sudah materi selanjutnya yang sudah dijelaskan oleh Dewa, yaitu macam-macam toko modern. Jadi toko modern ini macamnya ada 6, yaitu minimarket, supermarket, hipermarket, department store, perkulakan atau grosir, dan specialty store. Yang penjelasan yang pertama, minimarket. Selanjutnya. Selanjutnya. Oke, minimarket itu adalah toko modern yang berukuran lebih kecil daripada supermarket atau hipermarket yang menjual berbagai barang, terutama itu makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Namun yang dijual ini tidak selengkap dan sebesar supermarket dan hipermarket. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Dewa tadi, minimarket ini mempunyai luas lantai penjualan di bawah 400 meter persegi. Baik itu dari toko minimarket desa maupun yang khusus PMDN. Itu beda dengan toko kelontong atau warung, di mana kalau kita beli itu diambilin sama penjualnya gitu. Jadi minimarket ini menerapkan sistem pelayanan mandiri atau istilahnya itu swalayan, dan pembeli dapat mengambil sendiri barangnya dari rak-rak dagangan dan membayarnya kepada kasir. Nah, minimarket ini boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan di dalam kota atau perkotaan. Nah,
Untuk semua lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern ini itu wajib mengacu pada RTEW kabupaten kota dan RDTRW kabupaten atau kota termasuk aturan zonasinya. Kemudian minimarket ini ada 2 jenis, teman-teman. Yang pertama adalah yang dikelola sebagai perusahaan mandiri dan yang kedua adalah sebagai jaringan waralaba. Kemudian minimarket yang dikelola secara mandiri dapat mempunyai cabang-cabang yang dikendalikan dan dimiliki perusahaan induk. Hal tersebut itu beda dengan minimarket yang dikelola oleh penerima waralaba selaku mitra usaha. Nah, contoh minimarket berbentuk jaringan waralaba itu contohnya ada Indomaret, terus Alfamaret, Alfamidi, dan kemudian contoh minimarket yang dikelola secara mandiri itu banyak kita temui. Contohnya ini ada ada Cocomart, kemudian seringkali juga minimarket itu membuat presetan namanya. Ada yang Alfamaret, Al-Fatihah Maret, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai supermarket atau biasa kita sebut sebagai pasar swalayan. Slide selanjutnya. Supermarket atau biasa kita sebut pasar swalayan adalah toko modern yang menjual segala macam kebutuhan sehari-hari. Nah, yang dijual dari supermarket ini sama seperti minimarket. Dan yang dijual adalah barang-barang eceran. Supermarket ini mempunyai luas lantai penjualan berkisar antara 400 meter persegi sampai 5.000 meter persegi. Sehingga lebih luas daripada minimarket, tapi lebih kecil daripada hipermarket. Nah, untuk batasan luas toko modern supermarket khusus PMDN itu adalah 1.200 meter persegi. Nah, supermarket ini tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan di dalam kota atau perkotaan. Bisa dilihat di gambar, contoh supermarket sendiri itu ada Harmoni, terus Hari-Hari, kemudian ada Sogo, Yogya, Superindo, dan kemudian juga ada supermarket yang sekarang udah beralih menjadi department store, contohnya itu Matahari. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah hipermarket. Pengertian dari hipermarket adalah jenis toko modern yang memiliki luas lantai penjualan lebih dari 5.000 meter persegi. Dan barang-barang yang dijual itu mungkin kurang lebih sama seperti minimarket dan supermarket. Sehingga dan juga barangnya yang dijual adalah barang-barang eceran, tidak seperti perulakan atau grosis yang menjual barang-barangnya secara banyak. Hipermarket itu juga hanya boleh berlokasi di akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan korektor dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan atau perumahan di dalam kota atau perkotaan. Nah, bisa dilihat di gambar contoh dari hipermarket ada Carrefour, Giant, dan Hypermart. Nah, department store. Department store adalah toko eceran modern berskala besar yang pengelolaannya dibagi menjadi beberapa bagian atau departemen yang menjual barang yang berbeda. Nah, bagian-bagian itu misalnya ada bagian pakaian wanita sendiri, pakaian pria sendiri, pakaian anak-anak, dan lain-lain. Terus, luasan dari department store itu di atas 400 meter persegi, sama seperti supermarket ya. Sehingga
Juga supermarket dan department store ini peraturan lokasinya sama, yaitu adalah tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan atau perumahan di dalam kota atau perkotaan. Contoh dari department store itu ada Matahari yang awalnya merupakan supermarket, kemudian ada Sarina, Ramayana, terus Mito, Sogo Yogya, Pasaraya, dan lain-lain. Kemudian slide selanjutnya adalah toko modern perkulakan atau grosir. Perkulakan atau grosir adalah tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam skala besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada subdistributor dan atau pedagang eceran. Kemudian grosir dan perkulakan ini hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor primer atau jalan arteri sekunder. Berbeda dengan minimarket, supermarket, dan hipermarket yang menjual barang eceran, mengenai barang yang dijual itu adalah makanan dan perabotan dan kebutuhan rumah tangga lainnya, dan department store adalah menjual barang eceran dan biasanya menjual pakaian atau bahan sandang seperti itu. Perkulakan ini lebih fokusnya pada barang-barang partai besar. Contohnya ada Indogrosir, ada Lotte Grosir, dan Makro. Selanjutnya. Nah, perkulakan atau grosir ini ternyata mempunyai pusat yang melayani segala segmen masyarakat, khususnya pedagang. Namun tidak menutup kemungkinan pembeliannya barangnya itu juga dilakukan secara eceran. Contohnya ada ITC Kuningan, terus ITC Cempaka Mas, ITC Cempaka Putih, terus PCG, Pusat Grosir Cilitan, dan Pusat Grosir Tanah Abang. Kemudian selanjutnya adalah macam toko modern specialty store. Specialty store adalah toko modern yang menjual produk tertentu yang bersifat khusus. Jadi dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 itu tidak mengatur secara pasti batasan dari luasan specialty store. Jadi kalau misalnya luasnya sama dengan supermarket, maka specialty store ini bisa disebut sebagai supermarket. Kalau luasannya sama seperti hipermarket, maka bisa disebut sebagai hipermarket. Nah, contohnya specialty store yang ada di Indonesia, contohnya adalah untuk buku sendiri ada Gramedia dan Trimedia. Terus kalau barang-barang elektronik ada Electronic City dan Electronic Solution. Kemudian ada Depo Bangunan, terus toko musik Bintara, terus ada Guardian buat ada obat, make up, dan skincare, dan lain-lain. Terus ada toko perlengkapan bayi, Cindy dan Nikita, dan toko perlengkapan rumah tangga Ace Hardware. Oke, selanjutnya. Ini udah dijelasin sama Iwa tadi, ini adalah rangkumannya. Minimarket itu kurang dari 400 meter persegi, supermarket 400 meter persegi sampai dengan 5.000 meter persegi, hipermarket di atas 5.000 meter persegi, department store itu di atas 400 meter persegi, dan perkulakan di atas 5.000 meter persegi sama seperti hipermarket. Dan selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya secara implisit tadi saya sudah menjelaskan mengenai jenis barang dari toko modern. Nah, ini adalah rangkumannya, yaitu yang pertama, minimarket, supermarket, dan hipermarket itu menjual barang konsumsi secara eceran, terutama makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Kemudian department store. Department store ini juga menjual barang konsumsi,
Tapi yang difokuskan adalah produk sandang dan perlengkapan secara eceran, dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan atau tingkat usia dan konsumen. Lalu yang terakhir adalah perkulakan atau grosir. Jadi perkulakan atau grosir itu menjual banyak banget jenis barang, tapi dijualnya secara grosir. Selanjutnya, oke, selanjutnya adalah syarat pendirian toko modern. Jadi syarat pendirian toko modern ini sebenarnya sudah ada di dalam Peraturan Presiden 112 2007, tetapi akan lebih lanjut akan dijelaskan oleh perda masing-masing daerah. Jadi yang pertama adalah memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, dan keberadaan UMKM yang ada di wilayah yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, memperhatikan jarak hipermarket dengan jarak pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya. Dan yang ketiga adalah menyediakan lahan parkir seluas kebutuhan parkir 1 unit kendaraan roda 4 setiap 60 meter persegi. Kemudian syarat pendirian toko modern yang terakhir adalah menyediakan fasilitas yang menjamin toko modern atau tempat aman, bersih, dan ruang publik yang nyaman. Slide selanjutnya. Nah, mengenai izin usaha toko modern dan pusat perbelanjaan. Pelaku usaha yang ingin mendirikan pasar tradisional atau pasar modern seperti pusat belanja dan toko modern itu harus mengurus izin usaha ke pemerintah daerah. Nah, saat ini tuh tata cara perizinannya diatur dalam Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 53 tahun 2008. Nah, penerbitan usaha itu dilimpahkan kepada masing-masing pemerintah daerah dan diatur dalam peraturan daerah atau keputusan kepala daerah setempat. Jadi ada 3 jenis usaha yang dimana harus pengusaha itu wajib memiliki izin usaha tersebut. Yang pertama, untuk pasar tradisional adalah izin usaha pengelolaan pasar tradisional atau biasa disingkat dengan IUP 2T. Kemudian untuk pertokoan, mall plaza, dan pusat perdagangan, pusat belanja itu izinnya namanya izin usaha pusat perbelanjaan IUPP. Kemudian untuk toko modern seperti minimarket, supermarket, department store, hypermarket, perkulakan atau grosir, itu jenis izin usahanya adalah izin usaha toko modern atau IUTM. Selanjutnya. Nah, syarat pengajuan izin usaha retail. Nah, permintaan izin usaha retail mulai dari IUP 2T, IUPP, IUTM ini wajib dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, termasuk aspek sosial budaya, dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat di sekitarnya. Dan yang kedua adalah rencana kemitraan dengan usaha kecil. Permohonan izin usaha retail ini wajib diajukan kepada pejabat penerbit izin usaha retail, yaitu bupati atau wali kota. Nah, dan untuk daerah di luar DKI Jakarta, sedangkan untuk khusus Provinsi DKI Jakarta itu harus diajukan kepada gubernur. Izin usaha retail di daerah selain DKI Jakarta diterbitkan oleh bupati atau wali kota, sedangkan khusus untuk Provinsi DKI itu harus diterbitkan oleh wali kota dan gubernur. Bupati atau wali kota selain gubernur DKI Jakarta ini dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha retailnya. Untuk IUP 2 itu bisa ke kepala dinas atau unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan. Kemudian untuk IUPP atau IUTM itu dapat dilimpahkan ke dinas atau unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu setempat. Nah, selanjutnya Dewa kayaknya slide-nya belum selesai, udah di duluan. Tentang persyaratan pengajuan IUP 2T.
Ya. Nah, persyaratan pengajuan IUP2T pasar tradisional yang berdiri sendiri ini harus untuk mendapatkannya harus melampirkan dokumen-dokumen seperti fotokopi surat izin prinsip dari Bupati Wali Kota atau Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kemudian ada hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta rekomendasi dari instansi yang berwenang. Kemudian yang ketiga adalah fotokopi surat izin lokasi Badan Pertanian Nasional, kemudian fotokopi surat izin undang-undang gangguan, fotokopi surat izin mendirikan bangunan, fotokopi akte pendirian perusahaan dan pengesahannya, kemudian surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, nah ini adalah lampiran dokumen yang harus dilampirkan untuk mendapatkan IUPP dan IUTM toko modern yang berdiri sendiri. Yang pertama ada fotokopi surat izin prinsip dari Bupati atau Wali Kota atau Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian yang kedua, hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang, fotokopi surat izin lokasi dan dari BPN, kemudian fotokopi surat izin undang-undang gangguan, kemudian fotokopi surat izin membangun bangunan, kemudian fotokopi akte pendirian perusahaan dan pengesahannya, rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil, dan adalah surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Nah, sedangkan persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi pasar tradisional atau IUTM bagi toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain, itu yang pertama meliputi 1. Hasil analisis kondisi sosial masyarakat, 2. Fotokopi IUPP pusat perbelanjaan dan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar atau toko modern, fotokopi akta perusahaan pengesahannya, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku, dan yang terakhir adalah rencana kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil. Nah, pejabat yang menerbitkan izin usaha tersebut ada 2, yaitu penerbit IUP2T adalah dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau di bidang pembinaan pasar tradisional, layanan terjadi satu pintu setempat. Dan yang kedua adalah penerbit IUPP dan IUTM adalah dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pelayanan terpadu satu pintu setempat. Nah, sedikit saya jelaskan mengenai keuntungan dari investasi pusat perbelanjaan dan toko modern. Jadi, selain kita mendapatkan profit dari perputaran usaha dari pusat perbelanjaan dan toko modern tersebut, juga mendapatkan nilai dari aset tanah dan bangunan yang kita tempati tersebut. Jadi untuk investor yang punya modal besar sangat menarik, sangat akan menghasilkan return yang besar jika mau berinvestasi di pusat perbelanjaan dan toko modern. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih kepada kelompok 5 atas penyampaian semua materinya. Ini kita memasuki sesi akhir, yaitu sesi tanya-jawab. Mungkin kepada teman-teman 305 dipersilakan untuk bertanya-jawab. Bisa dimulai. Izin bertanya. Baik, kepada Seno Sakti, silahkan. Baiklah, terima kasih atas waktu moderator. Saya Seno Sakti Sudaragiri dengan nomor absen 27. Izin bertanya untuk sebentar. Biasanya di dalam baik itu mall ataupun yang sistemnya koridor maupun plaza, nah itu tuh untuk penyusunan tata letak pertokoannya itu didasarkan pada apa?
Baik, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Mas Eno. Kita tampung dulu. Untuk selanjutnya, apakah masih ada yang mau bertanya? Izin bertanya pada kelompok yang presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Tiara Rosanti, nomor absen 28. Izin bertanya, pada suatu kota, ini kotanya tuh Kota Ponorogo. Jadi di situ Pemdanya itu melarang pembangunan mall. Alasannya adalah untuk melindungi perekonomian masyarakat sekitar seperti UMKM. Nah, seiring berkembangnya zaman, kota tersebut mengubah peraturannya, yaitu memperbolehkan didirikannya mall, dan sekarang sudah berdiri mallnya. Nah, itu kira-kira apa yang menjadi pertimbangan Pemda tersebut, Pemda Kota Ponorogo, untuk mengubah peraturannya dari yang sebelumnya itu tidak boleh mendirikan mall, kemudian diperbolehkan mendirikan mall tersebut. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya kepada Mbak Tiara. Kami tampung pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Baik, kepada Mbak Hesti dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Hesti Hidayatulnisa, nomor absen 20. Izin bertanya, seperti yang dipaparkan oleh kelompok penyaji tadi, bahwa salah satu syarat pendirian toko modern itu adalah memperhatikan jarak hipermarket dengan jarak pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya. Mengapa hanya hipermarket yang disebutkan dalam syarat pendirian toko tersebut, toko modern tersebut, bagaimana dengan minimarket dan supermarket yang sama-sama menjual barang konsumsi secara eceran? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Hesti. Pertanyaannya tadi dari 3 teman kami dari kelompok 5, izin untuk menjawab dulu, mungkin 3 menit untuk mendiskusikan jawabannya. Mungkin kepada Pak Dimas, jika ada tambahan sebelum kami berdiskusi mengenai jawaban teman-teman, Pak. Sedikit saya tambahkan mungkin, jadi memang konteks kita ini adalah investasi properti atau real estate ini ya, apa namanya, pertokoan, pusat perbelanjaan dan lain-lain ya. Artinya di sini banyak hal, banyak pertimbangan yang memang perlu dilihat apabila kita membandingkan dengan investasi properti yang sebelum-sebelumnya atau disewakan gitu ya. Nah, dalam konteks apa namanya toko dan pusat perbelanjaan, maka hal yang paling krusial dalam menentukan investasi ini adalah lokasi, survei lokasi dan survei bisnis lah intinya gitu ya. Nah, lokasi ini sangat krusial dalam artian apa? Yang pertama, ada aturan-aturan yang terkait dengannya gitu ya, bahwa di lokasi ini misalnya arteri atau jalan utama ya, yang diperbolehkan hanya toko seperti apa gitu ya. Apa namanya, persaingan dan juga lingkungan kawasan itu sendiri. Kalau seandainya Anda berinvestasi di Ceger dengan berinvestasi di Bintaro, tokonya sama, mungkin seperti yang sudah saya pernah ceritakan, sama-sama buka toko kopi, nah segmen pasarnya akan sangat berbeda gitu kan ya. Nah, konteks apa namanya, investasi properti yang digunakan untuk pertokoan ini sekarang lagi naik daun gitu ya, lagi hits, terutama dengan menggeliatnya perekonomian dari arus bawah, di mana orang saling berkreasi. Kalau misalnya Anda lihat sekarang produk-produk itu sangat banyak sekali ya, kalau misalnya terutama di daerah Bandung, di daerah Jogja, yang orangnya rata-rata kreatif dalam memunculkan produk-produk atau inovasi-inovasi ciri khas atau apa buatan mereka sendiri gitu ya. Nah,
ini menjadi peluang bagi kita, bagi orang yang memiliki atau investor yang memiliki dana cukup gitu ya, untuk beralih dari investasi ke penginapan atau misalnya sewa rumah ke investasi toko gitu ya, investasi toko gitu. Karena apa? Kalau investasi toko itu ya kita itu kalau seandainya lokasinya itu memang benar-benar lokasi golden area gitu ya, lokasi emas, itu siapapun yang akan menempati di situ pasti akan jadi misalnya gini, kalau Anda punya properti di Bintaro sektor 5 sekarang di jalan utamanya gitu ya, Anda lihat di pojokan yang di perapatan Anasar situ gitu ya, itu sudah berganti-ganti beberapa kali gitu. Jadi kalau seandainya bisnis dia sukses, maka dia bisa jadi akan memperpanjang terus sewanya. Tapi kalau misalnya dia bisnisnya gagal, mungkin karena memang selera masyarakat di situ tidak cocok atau bagaimana, maka penggantinya pun akan willing to pay lokasi tersebut gitu ya. Contohnya yang di pojokan di pojokan situ. Nah sekarang sudah tutup. Nah kemarin tuh kalau nggak salah saya lewat situ itu sudah mulai ada penyewa baru yang dia mulai direnovasi gitu ya, seperti itu. Nah kalau Anda lihat pergerakan selama 10 tahun di Bintaro sektor 3 sampai sektor 5 itu sangat berbeda drastis gitu ya. Dulunya yang dimulai dari yang jalan kecil keluar dari gereja sampai dengan gapura di sektor 5 ujung situ yang perbatasan dengan Menteng sektor 7 itu nggak terlalu banyak toko-toko atau ruko-ruko yang dibandingkan misalnya kalau sekarang Anda lewat situ gitu ya. Jadi kita juga nggak tahu apakah dulu di situ memang peruntukannya memang untuk kawasan niaga atau kawasan perumahan yang dikonversi menjadi tempat usaha gitu ya. Tapi ya itu dia, karena tingginya permintaan, orang-orang yang memiliki rumah di sepanjang jalan situ itu lebih cenderung menyewakan rumahnya sebagai toko daripada sebagai rumah. Dan rata-rata orang yang memiliki rumah di situ, mereka lebih cenderung untuk pindah ke tempat lain, misalnya mereka sewa tempat lain, kemudian rumah mereka itu disewakan atau dikontrakkan kepada orang yang ingin membuka usaha di situ. Artinya benefitnya itu ketika kita memiliki suatu properti yang berada di lingkungan niaga itu sangat tinggi sekali, apalagi kawasan tersebut termasuk kawasan emas. Kalau misalnya kita bandingkan Jakarta gitu ya, perumahan di daerah Jakarta Pusat itu nilainya mungkin jauh lebih tinggi. Kenapa nilainya bisa naik drastis? Karena memang di sana itu sangat prospek untuk berbisnis itu sangat tinggi gitu ya, berbisnis sangat tinggi dibandingkan kalau misalnya Anda punya rumah di Menteng, Anda tempati sebagai tempat tinggal, itu nilainya akan jauh lebih tinggi ketika Anda menyewakan atau menjual itu kepada orang yang akan berusaha misalnya membuka toko, karena di situ kiri kanannya sudah toko semua gitu ya. Seandainya Anda punya rumah atau properti, kiri kanan Anda toko dan toko itu ramai, maka rumah Anda itu pasti akan diincar oleh investor gitu. Karena memang lokasinya itu sebenarnya lebih cocok digunakan untuk kawasan perdagangan, untuk pertokoan seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam konteks supermarket, hypermarket, kalau Anda lihat sekarang Alfamidi, ada Alfamart, Alfamidi, kemudian di belakang kantor saya itu ada Alfamidi Super gitu kan ya. Kemudian ada yang paling besar tuh apa sih? Alfa ya, supermarket Alfa ya, yang paling besar itu ya. Nah, itu memang mereka mengkategorisasikannya itu sesuai dengan aturan. Jadi karena ada luasan-luasan tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah terutama ya, maka kadang-kadang penamaan dan batasan-batasannya itu memang harus mengikuti aturan-aturan pemerintah. Kadang-kadang Alfamidi pasti jelas lebih besar dari Alfamart gitu kan ya.
dia punya lokasi yang lebih besar lagi. Mau jadi Alfa Nanggung nggak nyampe, tapi mau jadi Alfa Midi juga kita masih ada lahan. Akhirnya muncullah ada Alfa Midi Super gitu. Ada juga Alfa Express gitu kan ya kalau Anda lihat gitu. Jadi kalau konteks pusat perbelanjaan, konteks untuk membuka toko, terutama usaha perdagangan, usaha toko itu, yang pertama itu tadi sangat ketergantungan dengan ketaatan terhadap peraturan, gitu ya, ketaatan terhadap peraturan. Jadi survei utama itu ya survei kesesuaian dengan aturan. Yang kedua itu tadi prospek bisnis gitu, jadi mau kita jadikan apa di lokasi ini gitu ya. Nah banyak kalau kita lihat sekarang itu terutama pemerintah daerah Jakarta gitu ya, mereka sudah mulai sangat gencar dalam berburu memajaki itu ya, meningkatkan ketaatan terhadap para pelaku usaha, pelaku bisnis gitu ya. Jadi kalau Anda lihat misalnya ada toko yang di pelangnya atau di ininya ditempel usaha ini belum membayar pajak atau seperti itu gitu ya. Itu merupakan salah satu pertimbangan juga bagi si investor ketika mau menyewakan menyewakan propertinya kepada orang. Jadi konteksnya kalau dia itu ketaatan terhadap pemerintah saja kurang, apalagi akan muncul risiko dengan kita gitu lah, sebagai investor atau sebagai pemilik properti. Artinya itu menjadi salah satu pertimbangan juga. Mungkin kira-kira tambahan dari saya seperti itu. Jadi memang investasi properti yang terkait dengan pertokoan dan juga usaha dagang lah ya ibaratnya, itu sekarang sudah mulai merambah sampai level menengah ke bawah gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau Anda lihat di daerah Ceger yang dulu mungkin orangnya ya orang yang menengah ke bawah gitu, ketika dia memiliki rumah mungkin itu warisan dari orang tuanya yang berada di pinggir jalan, maka dia lebih cenderung menyewakan rumah itu dan dia pindah atau ngontrak ke tempat lain. Nah, uang dari sewa itu dia gunakan untuk hidup atau kebutuhan sehari-hari dan juga untuk misalnya untuk meningkatkan portofolio bisnisnya dia. Kira-kira Maaf menyela Pak, izin mengingatkan menutup portal. Oh iya, oke, thank you. Silakan buat teman-teman yang presentasi Pak, tadi. terima kasih kepada Pak Dimas atas tambahan materinya. Kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari 3 pertanyaan tadi. Untuk yang pertama, kita akan menjawab pertanyaan dari Mas Seno Sakti. Pada Mas Abai yang ingin menjawab, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Seno tadi yang bertanya mengenai biasanya pada mall atau sistem sirkulasi tadi untuk penyusunan tata letak pertokoannya didasarkan pada apa? Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, untuk penyusunan tata letak pertokoan di dalam mall atau sistem sirkulasi tadi didasarkan pada yang pertama, jenis produk yang dijual. Jenis produk yang dijual ini erat kaitannya dengan misalnya kalau produk makanan biasanya ditaruh di pertokoan lantai 1 atau misalnya kalau itu produk makanan seperti di minimarket biasanya nanti di ground floor. Kemudian kalau misalnya seperti pakaian dan perabotan rumah tangga biasanya di lantai 2 atau lantai 3. Kemudian juga di lantai 2 atau 3 itu biasanya terdapat layanan jasa dari beberapa retail, dan biasanya di lantai yang paling atas itu ada food court. Lalu dasar yang kedua adalah karakter mall di mana pertokoan tersebut berada. Misalnya kalau mallnya itu erat kaitannya dengan bisnis baju, itu biasanya nanti pertokoannya tata letaknya
didominasi dengan baju, produk-produk baju tadi. Kemudian yang ketiga adalah sifat barang. Sifat barang ini tadi juga berkaitan dengan jenis produk yang dijual. Misalnya kalau sifat barang makanan yang memiliki ketahanan yang rendah, biasanya kan diletakkan di pertokoan di lantai 1 yang akses ke parkirannya itu mudah. Jadi sehingga ketika produk itu udah dibeli dari konsumen, mobilitas dari produk ke parkiran itu juga lebih cepat, sehingga sifat barang untuk ketahanannya juga masih bisa dipertahankan. Kemudian dasar yang selanjutnya biasanya itu kebiasaan berbelanja dari pengunjung mal. Biasanya kan kalau untuk beberapa mal memiliki kriteria atau identitas sendiri. Nanti misalnya di mal ini biasanya pengunjung akan membeli barang A atau B gitu. Lalu yang terakhir adalah aspek dekoratif. Ini biasanya berkaitan dengan misalnya untuk pertokoan yang di lantai-lantai 2, 3 itu display yang dari barangnya itu dibuat menarik sehingga pengunjung itu juga merasakan kenyamanan dan memperkuat suasana dari mal tadi. Mungkin ini jawaban dari kelompok 5. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudara Seno tadi. Baik, terima kasih Mas Andika Bayu. Bagaimana untuk Mas Seno, apakah sudah jelas? Baiklah, terima kasih saudara Andika Bayu, sudah cukup jelas. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Hesti akan dijawab oleh Mas Dewa atau Mbak Dewi. Saya persilahkan. Saya Dina Kusuma Dewi akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan Hesti, yaitu mengenai syarat pendirian toko modern, yaitu memperhatikan jarak supermarket dengan jarak pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya. Tapi kenapa minimarket dan supermarket itu enggak gitu kan ya? Jadi syarat itu sebenarnya itu tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. Nah, ketentuan itu menyebut kalau jarak diatur untuk toko modern kategori hypermarket aja, sedangkan pengaturan lokasi untuk minimarket dan supermarket itu tidak disebutkan. Nah, perlu ulang kembali, tadi kan saya dan Dewa sudah menjelaskan kalau peraturan lokasi dari hypermarket ini tidak se-fleksibel peraturan lokasi dari si minimarket dan supermarket ini. Nah, di dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 5 tahun 2008 itu juga tidak menyebutkan secara jelas mengenai kenapa minimarket dan supermarket itu tidak diperhitungkan dalam syarat-syarat tersebut. Jadi sebenarnya itu ada aturan yang mengatur tersebut, tetapi jelaskan dalam peraturan daerah masing-masing. Nah, contohnya itu DKI Jakarta, yaitu harus berjarak minimal 0,5 kilometer dari pasar tradisional terdekat untuk minimarket. Nah, jadi pengaturan jarak minimarket dan supermarket ini itu tiap kabupaten kota itu berbeda-beda. Ada aturannya, tetapi diatur per perda masing-masing daerah. Nah, jadi enggak, sebenarnya syarat itu adalah syarat yang tercantum dalam Presiden 2007 yang berlanjut mengenai minimarket dan supermarket ke pasar itu dan dijelaskan dalam perda masing-masing daerah. Sekian penjelasan dari saya. Apakah pertanyaan ini terjawab? Terima kasih Dewi atas jawabannya, sangat jelas. Ya, terima kasih tadi jawaban yang sudah disampaikan oleh Mbak Dewi dan oleh Mbak Esti sudah terjawab dengan jelas. Di sini pertanyaan selanjutnya dari Mbak Tiara. Saya sendiri yang akan mencoba untuk menjawab. Jadi memang benar banyak suatu pemerintah daerah yang melarang pembangunan mal, yang biasanya tergantung dari dua faktor, yaitu tata letak sebuah kota tersebut atau karena dapat mempengaruhi UMKM. Tapi di sini bukan maksudnya UMKM tersebut tidak berjalan, tetapi akan berpengaruh terhadap hidupnya UMKM tersebut, seperti malah buruknya UMKM tersebut dan tidak ladisnya UMKM tersebut. Nah, lalu ini
diatur di dalam yang seperti tadi disebutkan oleh Dewi, diatur dalam Peraturan Presiden RI nomor 112 tahun 2007 dan diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI 053 tahun 2008. Pembangunan pusat perbelanjaan seperti mal tadi harus disertai dengan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, serta memperhitungkan keberadaan pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di wilayah yang bersangkutan. Jadi, yang merupakan faktor apa yang menjadi pertimbangan, yaitu sebuah ekonomi daerah tersebut. Jika dirasa ekonomi daerah tersebut seperti memerlukan tambahan atau sebuah tambahan ekonomi, maka pemerintah tersebut akan mengadakan analisis ekonomi dan analisis sosial kepada masyarakat setempat. Jadi pembangunan mal ini tidak semena-mena yang dulunya pemerintah tersebut merasa tidak akan membangun mal, tetapi dalam kemudian hari ternyata pembangunan mal ini akan mengakibatkan dampak yang lebih positif, lebih banyak daripada dampak negatifnya. Sekian jawaban dari saya. Tiara, mungkin ada yang mau ditambahkan atau merasa belum jelas? Sudah jelas jawabannya. Terima kasih, Adit. Baik. Sekian Ya, semua pertanyaan dari teman-teman semua. Saya Aditya Arif Mutakin mewakili kelompok 5 pamit undur diri. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya balikan ke Pak Dimas. Baik, saya tambahkan sedikit. Jadi secara umum tata letak di mall itu memang menjadi kreativitas dari si pemilik atau investor mall tersebut. Jadi biasanya dia bekerja sama dengan arsitek gitu ya, atau konsultan perencana bangunan untuk menyusun layout sesuai yang diinginkan atau memang sesuai dengan konsep yang sedang dibangun oleh dia. Kemudian yang terkait dengan pertanyaan Mbak Esti tadi memang sudah dijawab sesuai dengan itu ya, memang sudah ada aturannya terkait dengan minimarket dan supermarket. Kemudian untuk yang jawaban Mbak Tiara itu tadi, saya nambahkan sedikit bahwa sebenarnya memang pada awalnya idealnya berusaha menahan masuknya investor, berusaha menghidupkan investor lokal gitu ya. Tapi roda perekonomian itu akan lebih cepat di leverage dari investor-investor besar yang memang memiliki kemampuan untuk kemampuan dan pendanaan yang cukup besar. Akhirnya kalau misalnya Anda membandingkan salah satu indikator kemajuan suatu kota itu adalah misalnya adanya McD gitu ya. Coba Anda bandingkan kota yang ada McD dan kota tidak ada McD. Gorontalo itu belum ada McD ya, sampai sekarang kotanya gitu-gitu aja gitu ya. Ya maksudnya bukan McD aja, artinya fast food gitu ya. Kemudian mall itu menjadi salah satu leverage atau trigger jadi cepatnya pertumbuhan ekonomi. Dengan dulu sebelum ada mall di tahun 2012 ke bawah itu, Gorontalo itu ya cuma semacam toko-toko yang biasa-biasa aja gitu kan ya, investor-investor lokal saja gitu. Tapi ketika di situ dibangun mall, maka muncullah di situ bread talk dan segala macamnya yang itu membuat perekonomian itu menjadi menggeliat gitu ya, menjadi meningkat secara drastis. Investor masuk, kemudian kunjungan ke daerah tersebut masuk, dan juga orang itu jadi meskipun di sisi lain perilaku konsumtif masyarakat pasti jelas akan berubah. Tapi perilaku konsumtif itu sebenarnya dibutuhkan juga untuk memberikan penyebaran distribusi pendapatan yang merata sampai ke level. Jadi uang itu nggak disimpan sama orang-orang yang memiliki duit kemudian nanti dibuang di kota besar, tapi justru dibuang ke situ, pendapatannya kembali ke daerah dalam bentuk pajak dan retribusi yang akhirnya dapat digunakan untuk pembangunan juga. Kira-kira seperti itu. Oke, karena ini sudah mendekati Jumatan ya, jadi mungkin kita selesaikan saja perkuliahan hari ini. Saya
mengusulkan kalau misalnya minggu depan bisa nggak kita bikin kuliah 2 pertemuan, jadi biar nanti minggu terakhir itu sudah langsung selesai, karena minggu terakhir saya yakin pasti bakalan hektik dengan mata kuliah yang lain, kuliah pengganti. Jadi kalau bisa nanti kita bikin hari Jumat dan hari Sabtu biar selesai, sisanya nanti bisa Anda gunakan untuk belajar secara mandiri. Nanti teknisnya saya akan koordinasi sama koordinator yang ada di kelas ini. Tapi itu usulan aja, nanti silakan teman-teman mempertimbangkan mau apa enggak. Saya rasa seperti itu saja. Kita akhiri kuliah hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.